Mas Wan, slide-nya. Boleh deh. Siap. 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Dewangga Daryansyah dengan NPM 190323155 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas 14 kelompok kami. Silakan perkenalan dulu dari Kang Naswan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Naswan Robani dengan NPM 096. Selanjutnya, Nama Kang saya Muhammad Farisala Noval. dengan NPM 100. Kang Reva. Dan selanjutnya, Zulfi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfi Zafir Reva dari NPM 175. Oke, lanjut. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar Indomie. Nah, jadi untuk segmentasi pasar Indomie ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan demografi atau berdasarkan penduduk atau orangnya gitu. Nah, jadi poin yang pertama itu tentang usia. Nah, jadi untuk pasar Indomie ini semua usia ya, dari anak-anak hingga dewasa. Bisa kita lihat dari anak-anak biasanya ada yang bakal Indomie, bahkan sampai yang kuliahan juga gitu. Ada yang masih kita masih makan Indomie gitu. Sampai yang orang tua juga masih makan Indomie. Selanjutnya juga untuk tingkat pendapatan itu, produk ini juga terjangkau ya dengan harga sekarang tuh 3.500 ini, sehingga cocok untuk berbagai kalangan gitu, dari kalangan bawah hingga kalangan atas gitu. Karena harganya sangat murah sekali. Selanjutnya yang kedua itu tentang psikografi atau psikologinya. Jadi yang pertama itu gaya hidupnya. Indomie ini menargetkan individu yang mencari makanan cepat saji, praktis dan lezat. Karena Indomie juga sangat mudah dibuatnya dan sangat instan gitu. Ketika kita ingin makan mie, kita tinggal masak aja dan masukin bumbunya. Selanjutnya itu preferensi rasa, maaf. Indomie juga memahami selera lokal. Misalnya ada negara yang suka manis, ada yang suka pedas dan gurih, dan mereka itu menyesuaikan antara rasanya dengan negara-negara yang mereka sebarkan Indomie. Selanjutnya yang ketiga itu tentang geografis atau tata letak. Indomie juga menyesuaikan rasa dan strategi itu pemasaran itu sesuai dengan budaya kuliner di negara tertentu. Nah, contohnya ada rasa ayam panggang di Nigeria dan ada kari laksa di Malaysia. Mungkin itu tentang segmentasi pasar Indomie. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Kang Noval. Kang Zulfi dulu ya. Oke. Untuk penyesuaian produk sendiri di sini terbagi ya, ada 3 negara di sini, Nigeria, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Nah, saya akan jelaskan untuk dulu di Nigeria. Indomie menyajikan varian rasa yang sesuai dengan selera lokal, seperti rasa pedas gurih khas Afrika. Selain itu, porsi Indomie di Nigeria lebih besar karena konsumen cenderung menyukai porsi yang mengenyangkan. Di Timur Tengah sendiri, Indomie menghadirkan rasa kari dan daging domba yang lebih akrab dengan cita rasa lokal. Di Asia Tenggara, di Indonesia terdapat rasa khas seperti rendang, soto. Di Malaysia juga ada kari laksa yang populer di sana. Penyesuaian ini membuat produk Indomie lebih relevan dan diterima oleh konsumen di pasar lokal. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan tantangan pendekatan penyesuaian rasa. Yang pertama dari kelebihan. Peningkatan daya tarik lokal. Konsumen merasa produk lebih dekat dengan budaya mereka. Dengan menyesuaikan rasa berdasarkan preferensi budaya atau daerah tertentu, produk dapat terasa lebih relevan bagi konsumen lokal. Hal ini akan menciptakan konsumen hubungan emosional yang kuat antara konsumen dengan produk Indomie, sehingga akan meningkatkan loyalitas pelanggan, lalu memperluas pangsa pasar. Penyesuaian rasa memungkinkan penetrasi ke berbagai segmen masyarakat. Penyesuaian rasa memungkinkan perusahaan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Misalnya, rasa tertentu yang populer di wilayah Asia Tenggara dapat diadaptasi untuk pasar Eropa dengan sedikit modifikasi. Lalu tantangannya. Yang pertama tuh ada biaya produksi lebih tinggi. Penyesuaian membutuhkan investasi dalam R&D dan pengatur pabrik.
Penyesuaian rasa seringkali memerlukan investasi tambahan seperti riset pasar R&D untuk memahami preferensi konsumen atau perubahan dalam proses produksi. Ini dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Lalu yang kedua, kompleksitas operasional. Mengelola rantai pasok dan distribusi yang beragam lebih sulit. Menerapkan strategi ini berarti perusahaan harus mengelola rantai pasok yang lebih kompleks seperti bahan baku spesifik untuk varian rasa tertentu, serta logistik distribusi yang mungkin lebih rumit. Lalu yang ketiga, resiko inovasi gagal. Tidak semua rasa baru diterima dengan baik. Jika salah perhitungan, rasa baru yang diperkenalkan dapat gagal di pasaran, yang akan mengakibatkan kerugian finansial dan citra merek. Boleh. Next. Naswan. Baik, sekarang saya akan sampaikan pada slide pesaing utama Indomie di pasar global. Nah, untuk pesaingnya di sini ada 3. Yang pertama itu adalah Maggi atau Nestle yang terkenal di Eropa, India, dan Asia Tenggara. Lalu yang kedua ada Mama atau Thailand yang saingnya kuat di pasar Asia Tenggara, terutama di negara Thailand. Lalu Nissin itu di Jepang, pionir mie-instan yang dominannya di Jepang dan global. Lalu untuk keuntungannya dan untuk keunggulan kompetitif Indomie, harga yang sangat terjangkau, Indomie menawarkan kualitas dengan harga kompetitif. Nah, jadi untuk dengan harga kompetitif ini, jadi semua para konsumsi bisa mengatur juga dengan harga yang bisa dimaksimalkan seperti itu. Lalu diversifikasi rasa memiliki banyak varian rasa. Nah, jadi varian rasanya ini ada seperti pedas yang sangat berasa seperti sambal rica-rica dan cabai hijau. Ada juga yang berkuah seperti modelan kari ayam atau ayam bawang dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, distribusi yang luas, hadir lebih dari 100 negara dengan jaringan distribusi yang kuat. Lalu yang terakhir ada brand recognition. Indomie memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi di banyak negara. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan. Boleh, Dew. Lanjut, Dew. Baik, selanjutnya itu tentang strategi mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Tentunya Indomie ini merupakan market leader ya dari produk-produk mie, karena dari brandingnya yang sudah kuat, ditambah juga kualitas pelayanan dan produknya yang sudah kuat di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi yang pertama itu ada inovasi produk, tentunya itu Indomie harus terus mengembangkan rasa baru ya sesuai tren pasar dan selera lokal. Selain itu juga harus ekspansi pasar, yang artinya itu Indomie harus menargetkan pasar baru dengan strategi pemasaran berbasis budaya lokal. Misalnya ketika ada ingin mencari pasar yang baru nih, ada sebuah daerah yang kurang suka sama Indomie. Nah, kita harus nyari bagaimana caranya si Indomie itu bisa masuk ke pasar itu. Selanjutnya, digital marketingnya juga, tentunya kita harus memanfaatkan media sosial ya, Indomie itu untuk memperkuat citra merek dan menarik generasi muda. Dengan iklan dan beragam promosi di media sosial yang intens, tentunya akan menjadi daya tarik sendiri untuk generasi muda yang sering scroll gitu di media sosial. Selanjutnya juga peningkatan kualitas dan harga kompetitif. Tentunya yang harus dikembangkan juga yaitu kita harus menyeimbangkan kualitas produk dengan harga yang tetap kompetitif. Jadi harus tetap dipertahankan baik dari kuantitasnya ataupun kualitasnya sehingga tidak ada produk atau pasar yang awalnya Indomie jadi berubah ke produsen mie lain. Selanjutnya juga tentang kerjasama lokal. Tentunya Indomie harus menjalin kolaborasi dengan distributor lokal untuk memperkuat jaringan distribusi. Dengan kolaborasi yang baik tentunya distribusi Indomie ini akan menjadi lebih baik juga dan akan lebih luas jangkauannya.
Dan yang terakhir itu yaitu bahwa dengan strategi yang di atas tadi ini, Indomie dapat terus relevan dan mempertahankan dominasinya di pasar mie instan global. Baik, selanjutnya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya tentunya Indomie ini merupakan pemimpin pasar dari market mie instan ya secara global. Dan tentunya banyak hal yang harus dilakukan Indomie agar tetap mempertahankan posisi itu. Selain itu juga tadi sudah dijelaskan ya beberapa keunggulan Indomie, beberapa saingan Indomie, dan tentunya ini merupakan pembelajaran bagi kita gitu sebagai pebisnis agar kita bisa menganalisis apa yang dilakukan Indomie agar tetap bertahan dan agar tetap bisa menjadi market leader. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.